Jadi kita samplingnya pakai vacuum container ya. Vacuum container kita nanti pakai vakum seperti ini. Jadi nanti kita nggak perlu kalau pakai siring kemarin kan dia kita mengeluarkan darahnya ditarik yang ini ya, ditarik turbinnya ya. Kalau ini dia di dalam sini ini vakum ya. Jadi vakum begitu ketusuk sama jarum ini ya, dia akan nyedot darah sendiri. Tabungnya ini ada macam-macam ya, macam-macam warna-warna dan dia ada kebenarannya masing-masing. Jarumnya, ini filternya, ini tabungnya sama seperti ada macam-macam warnanya. Yang di sebelah suaranya agak kecil ya. Itu kuning hijau. Contohnya. Contoh apa? Contohnya, biasanya kan beda-beda tabungnya gunanya. Ada warna ungu, EDTA, warna merah. Warna biru, merah, ini, terus dia lakreng itu dulu. Ini ada warna hijau, ada ini gunanya macam-macam. Jadi ini ada warna dan ini masukkan darahnya sesuai sama urutannya ya. Ini kan ada warna hitam ini buat blood kultur, terus nanti habis itu biru, black ini kita nggak punya, black ini buat apa tuh? Buat LED misalnya. Terus nanti merah, golden, green, terus sama terakhirnya lavender. Karena di dalam ini dia ada antikoagulannya ya. Kenapa harus berurutan supaya dia nggak apa tuh, nggak kontaminasi ya? Karena supaya antikoagulan yang di dalam sini dia nggak terkontaminasi ke yang lainnya. Contamination of additives between the tubes. Firstly, blood is collected in a Laptop apa cok ngaringnya salah? Hi everyone. Today, we will learn about vacuum tubes in order of sampling in a sequence. Let's get started. Blood samples should be drawn in the following order to avoid cross-contamination of additives. Jadi sesuai sama warna-warnanya supaya dia tidak kontaminasi, cross kontaminasi dari aditif yang ada di dalam tabung. Jadi nanti dihafalkan ya, kalau tabung biru ini biasanya isinya enasipran, tabung ini isinya heparin, ini isinya EDTA. Terus yang merah ini dia ada macam-macam. Dia ada yang plain, dia diisinya nggak ada isinya apa-apa. Dan ada satu lagi isinya dia clot aktivator. Clot aktivator biasanya ini supaya darah itu cepat beku ya. Ini kan rencananya kalau tabung merah ini akan kita buat untuk serum ya. Kemarin kalian buat serum itu harus dibekukan terlebih dahulu. Kalau kalian di rumah sakit nunggu darah ini beku biasanya agak lama ya, karena pasiennya banyak, kalian nunggu darah beku numpuk semua pemeriksaannya. Maka kita gunakan tabung yang ada aditifnya, dia ada clot aktivator. Jadi ada tulisannya, dia ada clot aktivatornya. Terus di sini ada yang ini kayak gel ini adalah serum separatornya. Jadi nanti kalau kita sentrifus, dia ini akan misahkan antara eritrosit sama serumnya. Nanti kita coba ya.
Habis itu oh saya ambil dulu ya, nanti dicoba terus disampel itu. Studi ya. Kamu sih sebenarnya botolnya. Zoom botolnya. Orang sama semua kok. Tuh. Biru apa tadi? Golden, Yang hijau hepatrit. heparin. Ungu EDTA. Nah, Ungu EDTA. Berarti mari kita Anti hiasin. apa yang merah? Cloud activator. Ya, pink. Terus tuh ada Pas kamu tutup ada bapak emang. close aja nggak sih sis? Ya apa? Biar aja nih. banyak memori. Video-video yang kamu itu tuh kamu upload di mana? YouTube. Kirim lah linknya, kan mau belajar. Ya nggak sih? Tapi harus berlangganan. Membership. Iya membership. Between the tubes. Firstly, blood is collected in a culture bottle. Oke, kalau misalnya ada pemeriksaan kultur, maka kita harus ambil terlebih dahulu kulturnya ya. Ini fungsinya untuk ambil darah ya. Oke, ambil darah kita masukkan ke sini, dia langsung dianu ya. Ini ada kulturnya tersendiri biasanya. Jadi darah ini langsung masuk ke dalam sini dan ini nanti ada alatnya lagi untuk pemeriksaan bakteriologi. Jadi nanti ini fungsinya untuk mengetahui adanya bakteri di dalam darah. Nanti kalian ketemu yang seperti ini di PKL. Kalau misal ada pemeriksaan kan macam-macam tuh. Pasien itu datang bawa pemeriksaan ya macam-macam. Kalau misalnya ada blood kultur, terus ada kimia darah, ada hematologi, maka yang diambil pertama kali adalah blood kultur. Karena kalau pakai holder ini kita sekali tusuk kita bisa ngambil macam-macam tabung tergantung pemeriksaannya. Kalau misalnya kimia klinik sama hematologi maka kita gunakan dua tabung ini sama ini. Jadi nggak perlu kita cabut lagi. Kalau pakai sepet kemarin kan kita dapatnya 5 cc kita bagi-bagi. Kalau yang ini nggak perlu kita cabut, tetap aja nanti di ini tetap nempel, ditarik baru dipindah lagi. Nanti ditusukkan. Nanti ada dapatnya kan di kantong. State aerobic and then anaerobic cultures. In an adult, amount Biasanya di sini isinya 10 mili. Minimal ada 4 mili. Jadi nanti diambil sedikitnya. Biasanya sih 8 mili sampai 10 mili. Untuk pediatrik ada tabungnya tersendiri. Gede ya, 3 sampai 7. the blood taken for culture is about 8 to 10 ml. In pediatrics, 1 to 3 milliliters is taken. Now, take sky blue color cap vacudator tube. It contains Berikutnya yang kedua, kalau misalnya ada kimia klinik terus ada PTA PTT masa kendaraan pembekuan itu yang pakai alat, nah itu kita ambil ini warna kuning, warna biru. Biru ini isinya adalah sodium sitrat. Sodium sitrat nanti di dalamnya ini ada isinya. Ada isinya sodium sitrat dan ini untuk pemeriksaan PTA PTT, INR D5 dan kawan-kawannya ini harus pas ya. Jadi ada perbandingannya rasionya darah sama enasitratnya. Kalau bentuknya tabung kayak gini nggak usah bingung-bingung, harus kita ambil darah sesuai pas di sini ya, pas ditanda, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Karena ini kan masa pendarahan, masa pembekuannya. Kalau misalnya terlalu banyak enasitratnya atau darahnya kurang, maka akan mempengaruhi hasilnya lagi. Karena ini masa pembekuan darah, kalau misalnya kebanyakan
N-acitratnya dia akan memanjang. Bisa dibayangkan kalau ini pemeriksaan ini untuk biasanya sebelum kalian operasi, karena dia ada pembedahan, ada luka di situ, maka perlu ada pemeriksaan PTA-PTP. Bisa dibayangkan kalau misalnya kalian misinya ngawur kayak gitu, terus masa pendarahannya PTA-PTP yang memanjang, itu nanti akan digagalkan operasinya. Jadi nunggu lagi sampai masa pendarahannya, masa PTA-PTP-nya ini normal. Soalnya kalau tetap dilanjutkan, itu nanti kalau misalnya sudah terluka kayak gitu itu akan susah sekali memberbulnya. Maka hati-hati, ini PTA-PTP ini di lab itu sering buat berantem sama perawat, karena kadang kalau yang ngambil perawat itu kurang, kita minta lagi itu perawatnya rewel, padahal kita harus butuh volume darah yang pas. Ini penting sekali ini. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nggak apa-apa. Sodium citrate is used in coagulation studies such as PT, APTT, INR, D-dimer, fibrinogen and platelet function. Fill blood sample up to the marking to achieve a ratio of Harus pas ya, dia ada tandanya itu nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang. Ini wajib untuk pemeriksaan. 1:9 and 3 to 4 inversions are required. Black color tube. Untuk yang ada aditifnya, apapun itu, ini ada yang plot aktivator, maka kita harus memungkinkan paling tidak digoyang-goyang seperti ini paling tidak 8 kali lah, supaya aditif yang ada di dalam tabung ini dia bisa nyampur sempurna ke darahnya. Kalau misal ini ya, ini ada aditifnya juga, maka harus kita memungkinkan supaya darahnya nggak beku. Kalau yang merah ini sengaja kita bubuhkan karena di dalam ada plot aktivator. Kalau misal ada pemeriksaan LED, ini kita nggak punya nih. LED ini biasanya jarang sekali ya, ada beberapa alat yang digunakan tabung ini. Jadi ada urutannya. Kalau ada LED maka kita gunakan itu. Also contains sodium citrate, but in a ratio of 1:4. It is used for erythrocyte sedimentation rate calculation by Westergren's method. Red color vacuum tube. It has. Ini yang red ini kita bisa gunakan untuk serologi, pemeriksaan serologi sama pemeriksaan kimia klinik. Tabung ini dia ada yang macam-macam, ada yang ada plot aktivatornya, ada yang plain. Jadi kalau yang plain ini nggak ada aditif apapun dalamnya. Blood activator. Therefore, serum studies are done. It is used for serology and indirect Coombs test. Note, if you are suspecting autoimmune hemolytic anemia, transport this tube at 37 degrees Celsius and 5 to 6 inversions are required. Golden color vacuum tube. It has polymer gel with powdered glass. It is used for chemistry, immunology, iris. Yang kuning juga bisa buat kimia klinik, buat serologi. Ini ada tambahannya lagi. Ini ada dua yang di dalam sini. Dia ada plot aktivator, terus ada polimer gel. Ini serum. Kalau di sini dia namanya SST. Serum separator kayak gitu ya. Jadi nanti kalau begitu kita sentrifus, ini akan memisahkan eritrosit dengan serumnya. Jadi aman setelah kita sentrifus ini goyang-goyang ini aman aja. Nanti kita coba. Vitamin B12 in folate study. Ya, kalau misal ada aditifnya, ini perlu kita memungkinkan ya, kita goyang-goyang seperti itu. Paling tidak 6-10 kali lah. Bacterial and viral serology. 6 inversions are required. Green color vacuum tube. Nah, ini yang hijau ini isinya heparin. Heparin ini biasanya untuk analisa gas darah, elektrolit, bisa juga ya, seperti itu ya, kayak ada lagi kayak pemeriksaan troponin, biasanya pakai tabung hijau. Ini isinya heparin. It contains sodium or lithium heparin.
It is used for arterial blood gas analysis, lithium levels. Note, when using for lithium level detection, anticoagulant used is sodium heparin. It is also used for osmotic fragility and electrolytes estimation. 8 to 10 inversions are required. Lavender color Vacutainer tube contains EDTA. Ya, ini warna ungu, isinya IDTA untuk pemeriksaan hematologi, biasa retikulosit dan kawan-kawan. Itu biasanya untuk pemeriksaan hematologi. Nah, itu ini ada dua. Yang ini sama yang kecil, tapi yang kecil itu buat kapiler ya, rata-rata kalau buat pakai holder kita pakainya. Dan sama, kalau ini selalu ada tandanya ya. Dan tandanya ini harus pas di sini ya. Nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti darahnya bisa kalau misalnya kurang, ya nanti darahmu itu akan kecampur sama antikoagulan. Jadi ya hasilnya rendah palsu. Red cell integrity is maintained here, therefore used for hematology purpose such as complete blood count, hemoglobin estimation, HbA1c estimation, reticulocyte count, blood grouping, Rh typing. It is also used for total leukocyte count, differential leukocyte count, and ESR, lymphocytic markers, FISH, malarial antigen. For adults, amount of blood collected is 4 milliliters, while in pediatrics 2 milliliters is taken. 8 to 10 inversions are required. Yellow color tube contains acid citrate dextrose and used for HLA typing, paternity testing, and DNA studies. Last to be collected in gray color vacuum. Ini ada lagi yang ini ya. Ini yang gede, ini isinya Na fluoride. Biasanya ini hanya digunakan untuk gula darah saja. Ini biasanya digunakan untuk gula darah 2 jam PPA, dan itu hanya gula darah saja. Yang lainnya tidak bisa. Karena di sini kalau pakai tabung ini supaya juga gula darah nggak turun. Karena kalau kita ambil darah terus masih tercampur sama eritrosit, maka gula darahnya dia akan turun. Begitu diperiksa 2 jam kemudian dia akan turun karena ya sel darah itu dia hidup terus dia butuh nutrisi untuk dia hidup, maka dia gunakan gula darah ini untuk maka kalau kalian nanti waktu kerja terus ada pemeriksaan gula darah itu harus segera dikerjakan, tidak boleh terlalu lama. Kalau ada pemeriksaan gula darah 4 jam kemudian mau periksa itu ya dia hasilnya nanti akan rendah palsu karena itu tadi digunakan oleh sel darah. Kadang kalau darahnya itu ada bakterinya, digunakan sama bakteri untuk dia tumbuh. Supaya dia nggak terlalu turun, maka kita gunakan tabung yang warna abu-abu. Ini khusus untuk gula darah. Maka kalau kita simpan lama dia kan nggak akan turun ya. Dainer 2. It contains sodium fluoride or potassium oxalate. Fluoride inhibits the enolase enzyme of glycolysis, therefore used in blood glucose analysis. Also used for alcohol and lactate analysis. Summary: you can take screenshot for quick review. Thanks for watching. Yang penting itu adalah kita hafal urutannya ya. Urutannya kita ngambil dari yang biru, black, red, golden, dan kawan-kawan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang kita ke sini ya. Kita itu semakin besar ya, tapi kita lihat aja. Ini yang baru selalu dia nih ya, dia ada silnya. Ketika dibuka ini ya, ini di sini ada kayak karet kayak gitu ya. Ini nanti begitu ketusuk dia ini ya, ketusuk dia apa tuh ke ini ya, ini di dalamnya ada jarum lagi. Ini fungsinya penusuk ke sini. Ini dipasang ke goldingnya. Ini terus kita masukkan ke sini, dibuka.
Jarumnya ada di sini. Cara ngelepas jarum ya itu ya. Cara ngelepas jarum tuh satu tangan, nggak boleh dua tangan. Oke. Semakin besar gininya maka semakin besar. Sama kayak jarum yang biasa, di sini ada detektornya ya. Kalau misalnya venanya masuk ke dalam, jarum sudah masuk ke vena, ini akan keluar darahnya sedikit. Untuk jarum yang ini dia lebih paling kecilnya di 22G, jadi sama kayak jarum 5 cc. Ya diputar seperti ini, terus ini dulu. Ini jarum yang paling terkecil 22G ini. Paling kecil kayak ini masih. Untuk yang ini kita punya yang ada detektornya. Ada beberapa yang nggak ada detektornya ya. Kalau yang nggak ada detektornya ini kita main feelingnya ya. Biasanya kalau sudah biasa itu akan terasa sekali kalau venanya jarum sudah masuk ke vena. Biasanya kayak apa ya, kayak rasanya kayak tergunting krik gitu. Ada rasa kriknya. Kalau sudah terbiasa mesti paham tuh. Ada rasanya kalau begitu dia kena di venanya. Untuk yang tabung ini dilihat ini selalu ini isinya nih, isinya apa tuh, kena sitrat. Yang antikoagulannya maka harus ngambilnya seini dia. Ada tandanya. Biasanya dia nanti akan berhenti sendiri di sini. Ini tabung DL-nya sudah habis ya, kita gunakan yang seadanya. Ini ada tabung macam-macam warna ya, seperti itu ya. Kita harus sesuaikan sama warnanya. Cara ngambilnya sama kayak kemarin. Topik webnya boleh pinjam topik web ada tak? Ay, para dikantongi. Yang mahal. 250 lah begini. Ya sama kayak kemarin dipalpasi, cuma ini kalau megang ini harus benar-benar megangnya yang kuat ya, karena nanti akan tabung ini akan kita dorongkan ke dalam sini sampai ininya nusuk ya, sampai apa tuh, ini nusuk ke dalam tabungnya. Sini kan dia ada karetnya ya, seperti itu. Maka dia benar-benar megangnya harus stay, jadi jangan sampai pas waktu kamu masukkan ke dalam sini, ini ikut ke dorong ke dalam. maka benar megangnya harus benar-benar, begitu kena ya sudah pegang benar-benar, pasiennya ya paling enggak jangan goyang-goyang dulu ya, seperti itu. Sama seperti sampling kita anggur. Cara alkoholnya satu garis saja ya, jangan kecil gitu ya, agak panjang aja. Ya, bisa ditaruh sini atau ditaruh mana. Pas keringnya didekatkan. Untuk taruh melepaskan stickingnya ya. Ini kan biasanya tergantung tangannya yang mana yang buat nusuk. Kalau misal yang ini buat nusuk, maka stickingnya itu harus di sini supaya kan tangan kiri nanti akan lepas seperti ini ya. Kalau kamu masangnya di sebelah sini, masangnya gini, kan susah itu nanti. Tangannya muntir-muntir ke sana. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini. Takutnya ini nusuk soalnya. Lebih baik lepaskannya kan lebih enak di sebelah sini ya, jadi lurus seperti itu. Kalau misalnya kita megang jarumnya tinggal lepaskannya begini, terus seperti ini.
Oke, tadi sudah kita alkohol, terus kita masukkan. Ini dia nggak keluar anunya ya, ini sudah masuk ke dalam venanya. Biasanya kalau masuk ke dalam vena ini sudah ada, ini ada anunya ya, ada penandanya kalau ini darahnya masuk. Megangnya benar-benar ya. Ini apa tuh? Lubang jarum menghadap ke atas. Masukkannya jangan ragu-ragu ya. Baru nanti ini kita masukkan. Ini kan ada kepingannya seperti itu ya. Ini pegang seperti ini, terus jempolan ini dorong ke depan. Ini dia akan masuk sendiri ya. Dia akan otomatis dia nyedot sendiri. Kalau misal ini kamu seperti ini kan nggak kelihatan ya, diputar sedikit aja sini supaya dia terlihat apa tuh darahnya mengalir. Karena ini vakum dia akan nyedot sendiri ya. Kalau sudah ini sesuai volume yang kita butuhkan, kan kadang ada pemeriksaan yang lain ya. Ini kita lepas, kita ganti dengan tabung yang lain. Ya. Ini kepingannya seperti ini, didorong ke depan. Ini megangnya yang ini harus benar-benar ya. Oke, untuk tabung ini biasanya susah sekali ya untuk lepaskannya. Ini kita pakai sepet aja. Kalau sudah selesai, kita cek. Kita lepas, volumenya kurang ya, harusnya segini. Baru, sebetulnya kalau apa ya? Kalau pakai darah aslinya biasanya kelihatan banget. Biasanya begitu vakum ini selesai, dia udah selesai dia. Lalu dibuka. Putih. Nanti untuk prakteknya karena ini banyak modal ya, bukan banyak bahan yang dipakai, maka kalian nanti akan dapat satu ini aja ya. Satu ini, satu tabung, satu sepet ini buat. Jadi kita nanti kalau misalnya kalau pakai tabung banyaknya nanti di rumah sakit, jadi langsung sama pasiennya. Itu kadang di rumah sakit itu pemeriksaannya nggak hanya satu tabung aja, ada banyak tabung. Dan kalau pemeriksaannya PT-APT itu kimia klinik terus sama DL, maka kita butuh 3 tabung. 3 tabung kan kalau kalian ngambil ini isinya 3 mili, kalau kalian ngambilnya pakai sepet 3 mili kan nggak cukup, ini hanya cukup untuk satu ini aja, dan pemeriksaan yang lain nggak bakalan cukup. Maka kita gunakan holder ini pakai vakum supaya kita dapat banyak tabung seperti ini. Yang penting diingat-ingat urutannya. Urutannya yang pertama ini, kalau misalnya ini kan buat pemeriksaan kultur darah ya. Ini, terus ini, terus ini, terus yang hijau, baru yang supaya ya nggak cross kontaminasi karena di dalam sini ada aditifnya. Kalau mau coba silakan dicoba, tapi pakai yang ini aja ya, karena megangnya harus benar-benar ya. Kalau megangnya seperti ini ya harus benar-benar dipegang benar-benar supaya pas waktu masukkan ini dia nggak ikut masuk ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam, karena kalau sudah terlepas kayak gitu ini nggak bisa digunakan lagi karena vakumnya sudah hilang, sudah habis. Untuk
nyarungkannya ini kalau flebotomi itu bukan bukan sekalian dapat darahnya. Kalian dapat darah itu nilainya adalah 50. Tapi yang lainnya ini juga ada nilainya kayak nyarungkan jarum, terus penanganan limbahmu seperti apa itu ada nilainya. Ya, silakan dicoba. Kalau kayak gini, nah sekali-sekali kamu goyang, eritrositnya naik lagi, naik lagi ya. Kayak gini harus disentrifuge ulang lagi. Nah, nanti untuk pemeriksaan kimia klinik, ininya yang nanti kami pakai serumnya. Oke, seperti itu aja. Bisa langsung dibuangnya nggak apa-apa. Tapi disisakan satu.